Yes, Father. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for life. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan that you give us abundant life. Hidup yang berkelimpahan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan that you will never leave us nor forsake us, Lord. In every situation Tuhan, di dalam setiap situasi kami, when we are up, when we are down Tuhan, you are always faithful to us Tuhan. Wow, kami terpesona banget Tuhan. Kami kagum akan Engkau Bapa. How you love me Tuhan. How you love us Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan. Bagaimana your long suffering Lord untuk kami Tuhan. Bagaimana pengorbanan Kau Tuhan untuk kami Tuhan. Bagaimana Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau selalu setia terhadap kami Tuhan. Ini kami Tuhan jemaat Kenisa. We want to worship you Lord. We adore you so much Lord. We love you Jesus. We love you Lord. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah. Berfirmanlah. Karena firman itu menjadi terang dan menjadi kehidupan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui revelation, melalui firman Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Itu menjadi lifestyle kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Roh Kudus, Engkau sendiri yang beracara. Aku hanya alat yang dipakai Tuhan Bapa. Thank you God, thank you Jesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Spiritual maturity. 3 bulan ini saya menghadapi spiritual, bagaimana menuju kepada kedewasaan. Thank you Jesus. Ini adalah akhir bulan dari tema kita, akhir daripada tema spiritual maturity. Kita sudah mendengar tadi 3 minggu kita sudah mendengar dari Panino, Pak Daswar, dan Friska. Sebenarnya saya rasa sepertinya sudah cukup jelas ya semua. Cukup jelas dan keras. Tapi saya akan share apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sebenarnya yang Tuhan taruh di hati saya adalah hal-hal yang mendasar. Practical things. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang mendasar-dasar tetapi keras. Tetap keras. Tetap makanan keras. Dan hal-hal yang sepertinya kita tanpa kita sadari, kita melakukan ini yang membuat kita tidak dewasa-dewasa. Amin. Yang namanya kita manusia, makhluk hidup, itu harus bertumbuh. Kecuali benda mati. Benda mati nggak bisa bertumbuh. Tapi yang namanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan harus bertumbuh. Amin. Kalau pohon tumbuh-tumbuhan semuanya bertumbuh dan berbuah. Binatang juga bertambah besar. Tapi satu-satunya manusia yang bertumbuh secara fisik dan secara roh. Manusia itu ada 2 kelahiran. Waktu kita dilahirkan oleh ibu kita secara fisik dan waktu kita telah lahir oleh roh yang namanya lahir baru. Seperti anak kecil tidak dikasih makan, lama-lama menjadi sakit, lemah, dan bisa mati kan? Karena nggak bertumbuh. Begitu juga dengan kita, kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, kita menjadi anak kecil terus, tidak bertumbuh menjadi dewasa, kita juga akan mati secara roh. Betapa pentingnya kita harus menjadi dewasa. Kita harus nourish, memelihara hidup kita dengan firman Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan Yesus penting banget supaya kita bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Membangun hubungan itu, kita harus membangun hubungan, bertumbuh intimasi
with our God. Saya itu nggak akan bosan-bosan mengatakan bahwa our God is a God of relationship, bukan religion. Bukan jadi karena tiap hari kita ke gereja, tiap hari melayani, itu kita punya hubungan sama Tuhan. Kita itu harus punya hubungan sama Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan jatuh cinta terus sama Tuhan Yesus. Amin. Bertumbuh menuju kedewasaan, growing itu adalah proses seumur hidup. Kita dilatih terus harus berbuah roh. Di dalam Yohanes 15 yang seperti Friska kemarin bawa, bahwa kita harus terus abide in Him. We need to abide in Him. Dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang tidak berbuah dipotong langsung, cut off. Dan yang berbuah supaya lebih banyak berbuah. Dengan kata lain, to grow in maturity, it's a command. Itu perintah. Bertumbuh menjadi dewasa itu adalah suatu perintah. Dalam hidup ini kita hanya punya dua pilihan. Bertumbuh, berbuah, menjadi grow into maturity, atau yang kedua dipotong. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 2. Lumayan keras ya. So, menjadi tua itu otomatis. Tetapi menjadi dewasa itu sebuah keputusan. Amin. Growing to maturity is a must. Bertumbuh jadi dewasa itu adalah keharusan. Ingat, menjadi dewasa itu adalah perintah. Amin. Terus kita mari baca ayat tema kita, tapi saya mau baca dari ayat 11. Oke. Kalau kita baca di Alkitab kita atau di iPhone, saya juga mendapat revelation. Judulnya, tema kita adalah peringatan supaya jangan murtad. Keras ya. Saya tadi kaget juga baca ini. Apa hubungannya ya murtad sama jadi dewasa? Mari kita baca. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Mudah-mudahan kita tidak lamban ya dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu tapi ternyata masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Apa ya hubungannya menjadi dewasa dengan murtad? Di sini Paulus juga mengingatkan kita bahwa kalau kita growing in maturity, kalau kita dewasa, ayat 13 dibilang, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kita penting banget harus tahu kebenaran hari-hari gini. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Wow, ini firman Tuhan sebenarnya keras banget ya. Kita itu, Paulus mengingatkan bahwa kalau kita tidak bertumbuh di dalam kedewasaan, maka kita tidak memahami kebenaran itu. Bayangkan kalau kita hidup bukan dalam kebenaran. Bayangkan kalau kita tidak mengerti kebenaran itu, kita akan diombang-ambingkan sama dunia ini. Amin. Bertumbuh menjadi dewasa, it's a command. Itu perintah. Paulus mengingatkan kembali. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak bertumbuh
yaitu kedewasaan kita tidak memahami kebenaran. Hari-hari gini kalau nggak ngerti kebenaran, wadidaw kalau kata Friska. Banyak banget penyesat-penyesat, banyak banget nabi-nabi palsu, apalagi anak muda, banyak banget AI, banyak banget ChatGPT, semuanya cara berpikir, TikTok, medsos, dan banyak banget value-value kerajaan Tuhan digeser. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya, jangan sampai ada pergeseran nilai. Value itu penting di dalam keluarga, value itu penting di dalam mindset kita, value itu penting di dalam lifestyle kita. Amin. Ayo, Jemaat Kenisa, mari kita menjadi dewasa secara rohani. Coba colek kiri kanannya, bertumbuh dewasa yuk. Colek, bertumbuh dewasa. Kedewasaan rohani adalah tujuannya Tuhan kita hidup. Maturity is the end goal untuk menjadi seperti Kristus. Karena kedewasaan itu sama dengan menjadi seperti Kristus. Dan itu adalah tujuan utama Tuhan menciptakan kita. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia selalu kedewasaan itu dibilangnya kesempurnaan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris selalu mature. Jadi dewasa itu kita menjadi sempurna. Jadi bayangin, kedewasaan itu sama dengan kesempurnaan. Sama seperti Kristus. But kedewasaan itu it's a very very long journey. Kita perlu dilatih secara panca indera supaya kita kuat. Sama seperti orang tua kita ya, of course orang tua kita mana sih ada yang mau tidak dewasa, anaknya tidak menjadi dewasa, kekanak-kanakan terus, minum susu ngedot terus. Wah, kita pasti berbeban banget ya kalau anak kita kayak begitu, apalagi Tuhan. Tuhan selalu menginginkan kita untuk menjadi dewasa rohani. Amin. Sometimes memang seperti tadi Friska katakan ya, bahwa hidup ini tidak sesuai dengan kemauan kita. Banyak hal yang seperti tadi Friska, wah mau menghadiri kawinan, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. So kita harus mengerti bahwa hidup ini tidak sesuai, sometimes is not sesuai dengan tujuan, dengan kemauan kita. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tujuan hidup kita tujuan akhirnya adalah untuk menjadi seperti Kristus. Kristus itulah purpose kita di dalam hidup ini. Supaya tahu nggak, kalau kita menjadi dewasa, kita tuh juga bisa menjadi dampak loh bagi keluarga kita, bahkan bisa menjadi dampak bagi bangsa kita. Mari kita tuh menjadi teladan, keluarga muda menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari Yerusalem kita. Kedewasaan rohani seperti yang Pak Daswar kemarin share ya, bahwa kedewasaan rohani bukan masalah umur. Banyak orang tua yang masih kekanak-kanakan. Bukan masalah berapa tahun sudah pelayanan, berkhotbah 1 minggu 5 kali, atau bukan juga karena udah baca dari only knowledge, hanya tidak mengalami. Udah baca firman Tuhan, udah baca dari Kejadian, Wahyu, ulang. It doesn't mean you mature. Tetapi kedewasaan adalah waktu kita benar-benar bagaimana respon kita di dalam menghadapi hidup ini. Kedewasaan itu bukan karena kita punya jabatan yang tinggi seperti yang dibilang sama Daswar. Waduh, sekarang pejabat-pejabat di Indonesia banyak banget yang korupsi ya, greedy. So kedewasaan itu bukan karena kita punya jabatan yang tinggi, tapi seperti yang Friska selalu tekankan, kedewasaan it's all about the inner karakter Kristus.
mempunyai pikiran Kristus. The purpose saya selalu ingatkan untuk kita hidup adalah kita harus punya purpose. Jangan sampai kita purposeless. Kita itu punya purpose, the end goal is to be like Christ. Christ-like, Christ-like, Christ-like. How do we grow? Gimana kita bertumbuh? Saya nggak akan bosan bilang terus. It's all about relationship. It's all about relationship. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana di dalam setiap proses hidup yang enak nggak enak, bagaimana respon kita. Mari kita bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Come on, Jemaat Kenisa, let's grow. Let's grow. Amin. Minta Roh Kudus untuk menolong kita to grow menuju kedewasaan. Kalau enggak, kita ini orang mati loh kalau enggak bertumbuh. Di dalam kehidupan ini seumur hidup kita harus bertumbuh. Bertumbuh, berbuah di dalam buah-buah roh. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ingatlah, dan penguasaan diri. Tapi saya mau melihat di other side-nya yang bukan buah roh, perbuatan daging. Tuhan menaruh di hati saya ada hal-hal yang mungkin yang membuat kita jadi stronghold, yang membuat kita menjadi tidak dewasa. Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Tapi saya nggak tahu ya, Tuhan taruh di hati saya. Saya cuma mau penekanannya di perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Saya kaget juga ya, itu disamakan sama penyembahan berhala dan sihir. Wow, jadi ternyata perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri itu disamakan dengan penyembahan berhala dan sihir. Dan firman Tuhan mengatakan di Galatia 5 ayat 21b, nah ini juga keras ya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin tanpa kita sadari ya, kita tuh ada dalam perselisihan. Kita tuh dalam perseteruan. Mungkin kita itu ada perseteruan dengan saudara kita, teman, sesama saudara tubuh Kristus apalagi. Waduh, mudah-mudahan gak ada di Kenisa ya. Karena itu gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Gimana kita tuh bisa mengasihi Tuhan kalau kita pun gak bisa mengasihi saudara seiman kita. Mungkin tanpa kita sadari ya, kita menyimpan di hati kita, gue kurang cocok sama dia, males ngobrol sama dia. Terus padahal gereja ini adalah bengkel, di mana pasti ada orang yang gak cocok sama kita. Mari kita jangan berseteru, karena tidak akan mendapat. Mari kita tidak berselisih dengan saudara kita. Mari kita tidak ada roh pemecah. Mari kita tidak ada amarah dan kepentingan diri sendiri. So saya renungin ya, karena perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, ternyata akarnya dari tidak punya kerendahan hati.
itu satu-satunya yang Tuhan menentang. Tuhan sangat tidak suka sama orang sombong. Mari kita melatih hidup kita untuk rendah hati. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 dan ayat 5. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Semua loh harus merendahkan diri. Allah yang penuh kasih sangat menentang kesombongan. Kita harus menjadi dewasa dengan kerendahan hati. Amin. Hal kedua, satu kerendahan hati. Hal kedua adalah kita harus punya lifestyle forgiveness. Ini salah satu hal yang membuat kita tidak menjadi dewasa. Susah mengampuni. Kita harus jadikan our lifestyle forgiveness. Mengampuni semua. Mengampuni. Ingat aja, kita ini udah diampuni loh sama Tuhan. Dengan darahnya, dengan salibnya loh. Boro-boro kalau kita tidak mau mengampuni orang, kita sendiri aja yang penuh dengan dosa dan ini kita sudah diampuni. Boro-boro kita nggak mau mengampuni orang. Ini jadi stronghold. Kalau kita nggak bisa mengampuni, nggak rendah hati, itu menjadi stronghold untuk menghalangi kita untuk menuju kepada dewasaan. Nomor 3 adalah mementingkan diri sendiri. Kita pasti adalah yang mementingkan diri sendiri. Saya lah. Ternyata itu disamakan dengan berhala dan sihir. Dan tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan mementingkan diri sendiri ini ya adalah dosa akhir zaman. Akhir zaman sekarang orang selalu mementingkan diri sendiri. Pada akhir zaman ini orang lebih egois. Anak-anak muda ingat. Jangan mementingkan diri sendiri. Sekarang tuh banyak hal kita akhirnya mau memikirkan diri sendiri. Dikit-dikit healing, dikit-dikit mau me time, dikit-dikit sampai lupa untuk berbagi kasih. Lupa untuk, saya tuh sangat terharu loh sama, padahal dia bukan teman seiman, bukan saudara seiman loh. Bagaimana tuh saya punya partnernya Nino itu, saya cuman check up aja ditemenin loh. Ditemenin sama dia. Saya ditemenin MRI, periksa darah, ke dokter saya ditemenin sama dia. Dan nemeninnya bukan main-main loh, ke Singapura. Setelah saya pulang dari Singapura, dia selalu kirimin saya makanan. Dia selalu tanya sekali 2 hari, 3 hari, dia tanya bagaimana keadaanmu Meda. Wah, saya tersentak loh. Kita boro-boro. Saudara seiman sibuk sama diri sendiri. Saya sangat tersentak. Saya sangat kayak wake up call for me. Saudara yang tidak seiman aja bisa berbuat seperti itu. Bagaimana dengan kita? Amin. Jadi kalau mementingkan diri sendiri itu, egois itu menghalangi kita untuk menjadi kedewasaan, menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Karena cuma mikirin diri sendiri itu. Menjadi dewasa itu adalah transformasi. Perubahan budi harus terus terjadi. Kedewasaan itu adalah waktu kita terjadi perubahan budi. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari gini hidup, kita harus tahu kehendak Allah. Setiap hidup itu, setiap hari adalah keputusan. Kedewasaan itu adalah keputusan. So, menjadi dewasa itu ciri-cirinya rendah hati, mengasihi, yang cepat marah jadi slow to anger, sabar, lambat untuk marah, cepat mengampuni. Yang sering mengeluh jadi diganti dengan selalu mengucap syukur. Tunduk dengan keotoritasan Tuhan.
Tuhan. Bapak-bapak jangan kompromi ya di kantor. Jangan melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sering banget abu-abu. Marilah kita menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Ibu-ibu, marilah belajar untuk nggak ngomongin orang, jangan dikit-dikit tersinggung, susah mengampuni, tunduk sama suami, keotoritasannya Tuhan. Semua proses menuju kesempurnaan, it's all about proses. Amin. Tujuan utama kita itu ingat aja, purpose-nya itu kita harus menjadi dewasa. Biarlah selalu the desire of God, kita menuju proses, the desire of God itu menjadi desire-nya kita. Kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kita juga. Dan above all, marilah kita hidup mengasihi, kasih. Karena dunia ini udah kehilangan kasih. Coba bayangin ya, kalau kita hidup tuh dalam kasih. Dunia ini kalau hidup dalam kasih, wow, enak banget nih hidup di dunia ini. Mari mulai dari kita. Mari jemaat Kenisa. Kalau kita hidup dalam kasih, kita menjadi dampak. Amin. Let's start from us. To be a loving person. Terakhir, kedewasaan itu bisa kita menjadi dewasa through pressure. Melalui pergumulan, melalui pencobaan. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Bahasa Inggrisnya, consider it a pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kinds. Jadi emang udah dibilang bahwa kita akan melewati a lot of trials, many kinds. Jadi jangan dikit-dikit kalau menghadapi itu, ingat bahwa pencobaan itu membuat kita dewasa. Dan Tuhan have a purpose also in every trials yang kita hadapi. Because you know that the testing of your faith produce perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking of anything. Kalau kita masuk dalam pergumulan, berbahagialah. Because you will be mature. Tak kekurangan satu apa. Bersyukur aja. Ingat aja bahwa kita akan menjadi dewasa. Lucu ya. Dibilangnya pure joy. Ada lagi terjemahan yang lain lagi, a great joy. Suatu kebahagiaan yang sempurna. Kalau kita masuk dalam pergumulan. Saya tuh dalam memulai pergumulan ini, saya sekarang mau terus terang aja ya. Dimulai dari Priska saya. Namanya seorang ibu ya. Tiba-tiba Priska itu mengalami suatu hal yang tidak bisa saya bilang. Pokoknya dia mengalami kayak sakit gitu. Dan dia udah mendapat pengobatan selama 1 bulan. Nggak sembuh-sembuh. Dan kalau nggak sembuh harus mengalami tindakan. Waduh, saya juga mungkin overthinking, juga mungkin terlalu concern atau apalah
itu terlalu khawatir sebagai ibu. Akhirnya di situ saya mengalami darah tinggi. Itulah permulaannya. Tapi saya merenung terus, wow, tapi apa yang saya dapat dengan Priska mengalami ini, itu kekekalan. Setiap hari kita berhubungan intim ya, Pik. Ada pertanyaan yang cuman saya sama Pika yang tahu. Setiap hari saya ke kamar dia bertanya. Kalau bertanya tuh antara kegelian sama deg-degan. Campur aduk, nano-nano. Tapi saya melihat banget Tuhan punya tujuan di dalam pergumulan itu. Saya menjadi intim sama Priska. Maksudnya bukannya saya nggak dekat ya sama dia, cuman namanya wanita karir. Pagi-pagi banget udah olahraga, habis olahraga sibuk kerja, pulang udah malam, udah capek, langsung di kamar. Tapi semenjak masalah itu, saya pasti tiap hari ya telepon, yang ngobrol di kamar, ya bertanya yang cuman saya sama Priska ngerti lah gitu. Begitu juga pas lagi kayak gitu-gitunya, darah saya tuh tinggi-tinggi, pusing, keliengan. Tanya lagi, waduh, trial of many kinds. Berbagai-bagai pencobaan. Dalam keadaan setiap hari memeriksa darah tinggi, tanya juga mengalami suatu hal. Dibilangnya completely autoimun. Tapi yang saya lihat, saya lebih mengenal Tuhan. Saya tuh ngeliat tanya ya, gatel-gatel. Sampai dia nangis, tapi satu pun saya nggak pernah lihat dia mengeluh. Itu buat saya tuh suatu kesaksian yang luar biasa. Value terjadi. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Dalam keadaan hamil keempat, dalam keadaan Edo nggak punya pekerjaan, dia gatal-gatal seluruh tubuhnya. Kebayang ya, saya juga pernah dulu sebelum kawin alergi gatal-gatal. Suami saya juga pernah. Itu benar-benar nggak enak loh. Kalau gatal-gatal, nggak bisa tidur. Tapi bagaimana dalam melalui pergumulan-pergumulan itu kita mencapai suatu kekekalan, menjadi dewasa. Saya juga, aduh, penyakit saya tuh kayak gimana ya, kayak tiap hari berat banget kepala saya. Tapi saya bersyukur loh, saya bisa merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya juga melihat bagaimana Friska dan Rahman, Roni juga ingat aja kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam pergumulan pasti mendatangkan kebaikan, pasti menjadi dewasa. Nanti malu loh sama Tuhan kalau tiba-tiba proses kedewasaan itu kita tidak menjalani dengan kedewasaan. Amin. So, di dalam setiap hal kita akan menuju kedewasaan kalau kita punya pergumulan. Ironis ya kadang-kadang, kenapa sih harus lewat pergumulan jadi dewasa? Ya itu dia manusia. Harus selalu mengalami. Tapi kalau saya bukan sempurna ya. Kadang-kadang saya tuh juga nangis di kamar mandi. Aduh Tuhan, kenapa sih saya nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi akhirnya saya menuju kepada keberserahan dan saya nikmatin aja proses itu. Waktu kita menikmati proses itu, kita jalaninya enteng kok. Mari, semua yang lagi dalam pergumulan sekarang, fokus saja kepada Yesus, tahu bahwa kita akan menuju kepada dewasaan. Amin. So kita harus ingat ya,
Sewaktu kita menjadi dewasa, kita harus mengerti bahwa Christianity is not just going to heaven. Kekristenan jadi anak Tuhan bukan aja karena kita dapat tiket ke sorga, but it's all about growing to maturity. Kekristenan bukan soal kita masuk surga, tapi kekristenan adalah proses menuju kedewasaan. Amin. So Kenisa, let's grow into maturity dengan pertolongan Roh Kudus. Tolong tim PW. So Kenisa, let's grow into maturity dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan menjadi dewasa. Kita juga perlu izinkan Tuhan to work on us, untuk bekerja dalam hidup kita, untuk memberikan kita kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, to give us the desire and power to please God. Amin. Lebih lagi marilah kita hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam mengasihi Tuhan, tidak mementingkan diri sendiri, hidup dalam forgiveness. Terus setiap hari terjadi transformasi, setiap hari semakin baik. Hiduplah dengan kasih, above all, love and love. I give myself away. Yes, Father. I give myself. Yes, Father. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. As a living sacrifice, all my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. Yes, Father. Yes, Father. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Engkau boleh kembali mengoreksi kami lagi Tuhan. Engkau mau kami supaya kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Engkau mau supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang dipermainkan. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang kabaut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Very practical Tuhan. Very practical Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengundang kita untuk kita mengambil langkah yang baru lagi. Kita meninggalkan semua kelemahan-kelemahan kita. Dosa yang kadang-kadang kita anggap kecil, ini kok cuma selisih kecil kok. Tapi seperti firman Tuhan tadi dikatakan, justru selisih-selisih seperti ini, kebencian, kemarahan, mementingkan diri sendiri, justru itu menghalangi kita untuk bertumbuh dewasa.
Yuk pagi hari ini kita kebas semua kelemahan kita, kita tinggalkan di belakang. Dan kita katakan kita mau maju, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan itu semua ada dalam hati kita Bapak Ibu sekalian. Yuk kita angkat tangan kanan kita taruh di hati kita taruh di dada kita. Dan saya serahkan Bapak Ibu sekalian beberapa menit untuk berdoa sendiri. Minta ampun sama Tuhan. Saya juga akan berdoa, saya minta ampun juga sama Tuhan. Saya mau meninggalkan semua dosa-dosa ini. Supaya saya bisa bertumbuh. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Kepentingan diri sendiri, ego kami Tuhan. Melayani ego kami Tuhan. Kesombongan, ketidakrendahan hatian Tuhan, mementingkan diri sendiri, amarah yang berkelebihan Tuhan, tidak mau mengampuni. Memang Tuhan kadang-kadang mereka yang salah, tapi Tuhan mau bukan soal siapa yang salah, tapi engkau anak Tuhan, kau harus mengampuni lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima pengampunan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami memulai lembaran yang baru lagi Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau sungguh Tuhan mature, menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami menyenangkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, supaya kami punya karakter Kristus Tuhan. Dan Tuhan kami boleh betul serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapak, aku percaya pada pagi hari ini kami keluar dari pintu gereja ini, kami menjadi manusia-manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Roh Kudus akan merubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terima kasih because life is a process Tuhan. Proses pembaharuan, proses perbaikan dari hari ke hari. Seperti apa firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat yang sama kami mau berdoa untuk Ibu Meda. Mari Bapak sekalian kita arahkan tangan kita ke depan. Kita katakan, in Jesus mighty name. Bilur-bilurnya sudah memberikan kesembuhan ilahi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki sembuh Tuhan. Tidak lagi darah tinggi. Tidak ada lagi Tuhan Yesus deg-degan Tuhan Yesus. Tapi semua kesembuhan ilahi Tuhan berikan kepada Ibu Meda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. We receive your healing God. Because your stripes already healed. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan. Semua sakit kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.